saya masuk 1 menit, saya diam tadi. Bang Faruk, pernah nggak umat Muslim menafsir Bible tuh? Kita bacakan sesuai dengan teks. Contohnya manusia kita berani menafsir jadi Yesus nggak? Karena tulisan manusia. Dari mana? Makanya gini Bang Yas, saya kasih kamu kesempatan baca Matius 8 itu dimulai dari ayat 40 ya sampai dengan ayat nomor 58. Kalau bisa sekarang kau bicara lagi dari 40 sampai 58. Makin dibaca itu semua, ya semakin jelas lah terkait dengan sifat iblis itu. Memang dia adalah. Makanya saya kasih kamu kesempatan. Saya sudah berulang kali kawan. Saya sudah berulang kali baca itu. Kasih dia kesempatan untuk baca Bible. Tema dia coba. Malah temamu ini saja kan sudah tema-tema menghina ini sebenarnya. Padahal kan apa coba? Tunjukkan ya. Padahal Yesus mengajarkan kasih. Coba di manalah ajaran kasih, ajaran mengampuni, memaafkan, itu ajaran yang konyol coba. Kan kau kan ngaur sekali itu coba. Bentar, ini datanya. Ini datanya, Bang. Ya, ini datanya. Apalagi yang mau kau tafsir lagi, Faruk? Nggak tafsir, ini baca Bang. Ini. Nih. Data Bang. Yang pertama, perintah untuk mencuri di ladang orang lain. Konyol nggak? Kalian diperintahkan untuk curi di ladang orang lain. Ulangan 23 nomor 24. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Tumpur orang Bang, nggak jadi panen. Itu ada maknanya itu. Kalau dibaca satu perikop, tidak ada nasihat untuk mencuri itu kau ngawur lagi kau dari awal sampai semua ayat kau bikin dengan tafsiran sesatmu. Faruk. Aku nggak menafsir Bang, aku baca aku baca. Tengok ya, aku nggak membaca. Tidak ada kata-kata aku keluar di luar itu dari kan apa yang ada ayat sebelum dan ayat sesudahnya sehingga kita bisa menyimpulkannya. Sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. Yang kedua, perintah untuk meminum minuman keras. Amsal 31 nomor 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang susah hati. Konyol nggak? Konyol. Perintah memakan roti yang dibakar di atas tai. Yeskiel 4 nomor 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang dibundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Konyol nggak? Konyol. Apa lagi? Itu ada maknanya itu. Jadi nggak usah bahasanya saya. Ini telanjang depan umum Bang. Yesaya 20 nomor 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tinggalkanlah kasut dan kakimu. Ia pun berbuat demikian, maka berjalan ia telanjang dan tidak berkasut. Konyol nggak? Konyol. Ayat 3-nya Yesaya 20 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Konyol nggak? Konyol. Semua kita sudah baca itu Faruk. Perintah untuk membunuh Badita tanpa belas kasihan. Bukan seperti itu tafsirannya itu. Jadi pergilah. Aku nggak nafsir Bang. Aku cuma membaca Bang. Bang Faruk membaca enggak ada. Dibaca ada di itu kan ada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, itu satu kesatuan baru kita bisa dapat pesan rohaninya apa. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Konyol nggak? Konyol. Perintah untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, termasuk binatang. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Anda diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Kodok, buaya, biawak, dinosaurus. Konyol nggak? Konyol. Markus 16. Perintah
perintah untuk memakan segala tumbuh-tumbuhan berbiji, baik yang beracun maupun yang tidak beracun. Kejadian 1 nomor 29. Berfirman Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Konyol nggak makan racun? Konyol. Perintah tentang larangan memeriksa makanan yang dimakan, entah sehat atau tidak sehat. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Konyol. Apa ini? Banyak ayat konyolnya. Bukan aku yang bilang konyol. Konyol nggak? Konyol nggak, Yas? Konyol. Kami hanya membaca, Bang Farouk, ya, ingat membaca, tidak pernah menafsirkan, ya. Lanjut. Coba buka dulu Bang, Tirmizi 1375 coba. Coba Abang tolong artikan dulu itu. Tirmizi 1375. Sepakat dulu, kontol kan? Ada dasarnya kan, ku bilang ajaran Kristen. Ya, iya, konyol dengan ada dasarnya, kan? Kemampuan akalmu yang rendah. Iya, konyol sesuai dengan akalmu yang rendah. Nah, coba Tirmizi. Coba Tirmizi 1375 Bang. Coba Tirmizi 1375. Boleh kita buka, tapi pengakuan ini dulu. Mendasar enggak? Perlu jawab dulu. Ajaran Kristen konyol. Kau disuruh makan tai sama minum kucing. Itu bukan disuruh makan tai itu. Itu kau menyesatkan, itu bukan disuruh makan tai. Oke, ini ayatnya lagi. Itu kan bukan kepada seluruh umat. Itu umat-umat tertentu. Nanti kau bilang lagi alamu suruh membunuh semua manusia. Itu kan ada maknanya semuanya itu. Kenapa harus disuruh membunuh? Kenapa harus mereka itu? Itu kan merekanya yang disuruh, bukan kepada seluruh umat manusia. Kamu mikirlah untuk terkait dengan ayat itu. Jadi itu maksud saya begini loh Bang. Di dalam komal ini kan ayolah tadi saya senang dibilang nomor 12. Makanlah roti. Iya, tetapi itu untuk siapa? Perintah itu untuk siapa? Bukan untuk seluruh umat manusia. Poinnya di situ. Nanti lagi lebih lucu nih, tahu nih. Itu kan ada konteksnya. Berbeda dengan ketika Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, itu untuk semua. Tetapi terkait dengan ayat-ayat yang kau baca tadi, itu kan ada konteksnya kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu kenapa ya kamu baca baik? Bagaimana perilaku mereka kamu baca baik? Yang bilang Kristen ajaran kasih. Aku panggil istrinya aja udah mau ditampar. Padahal kan ajaran kasih. Ku panggil istrinya, halo sayang, ku panggil kan. Mau ditampar muncungku. Kalau bilang ajaran kasih, mana ajaran kasihnya keluar? Kok bisa bedakan enggak sih sayang dengan kau panggil istri orang saya? Itu kan masih untung kau kena tabo. Harusnya itu kau kena cincang di situ. Istri orang kau panggil saya. Itu bukan ajaran kasih. Ini baca lagi Bang. Tuhan mengacungkan tangan, coba lihat Yesaya 5 nomor 25. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulkannya mereka. Coba kau baru bilang ajaran kasih itu mengacungkan tangan, dipukulnya orang Bang. Bang, kau juga dengar Bang. Mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Teracung sampai sekarang tangan Tuhan. Sampai sekarang masih teracung ini. Dan tangannya masih teracung. Itulah penggeraman Tuhan Allah kepada orang-orang yang tidak melakukan segala perintahnya. Kamu juga mengakui ya kisah Nuh. Itu kisah Nuh itu lebih ngeri lagi loh. Karena amarahnya Tuhan. Kamu kan mengakui kisahnya Nuh kan? Coba hanya berapa orang yang hidup, hanya keluarganya Nuh yang hidup coba. Manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. Bakar roti di atas tai manusia cemana? Maksudnya kayak mana ini Bang? Yeskiel 4:15 ini Bang. Maksudnya kayak mana Bang? Kamu saja tadi dengan kalimat yang sederhana saja kok nggak bisa nyampe akalmu. Apalagi mau menjelaskan seperti itu. Makna-makna seperti itu
Bisa pusing kau nanti, tetap juga kau akan sesatkan. Yang tadi saya sudah jelas maknanya saja bisa kau putar-putar. Kenapa kalian disuruh bakar roti di atas kotoran manusia? Kenapa? Iya, itu kan kepada orang-orang khusus. Kalau kau pun hidup di masa itu, Faruk, lebih dari kotoran disuruh makan karena mulutmu juga lebih kotor lagi dari kotoran itu kan? Lo kok emosi kok, Bang? Pembelaan. Ini lagi. Habis kau Maliaki nomor 3 ini habis kau dari tadi. Kau suka sekali menafsirkan sesuai dengan pemahamanmu. Ini lebih ngeri lagi. Tuhanmu megang kotoran. Maleakhi 2 nomor 3. Tuhanmu megang kotoran. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu, katanya. Yakni kotoran korban dari hari rayamu, dan orang akan menyeretmu ke dalam kotoran itu. Tengok ini. Tuhanmu melempar kotoran ke mukamu. Bagaimana cara Tuhanmu melempar kotoran ke mukamu? Dengan cara megang kotoran dia. Gimana kau menjelaskan ini, Bang? Untuk penjelasan itu dibaca supaya tahu, karena ayat-ayat dalam Alkitab itu juga kan ada makna-makna alegoris, kiasan. Jelaskanlah maknanya. Apa maknanya Tuhanmu melempar? Tadi berbicara tentang iblis adalah bapa segala dosa saja, kok bisa putar-putar bicara, Bang? Apa maknanya? Apa maknanya yang tertulis dalam Maleakhi 2 nomor 3 ini? Kau nanti akan lakukan melempar kotoran ke mukamu. Ya itulah. Maknanya apa? Silakan. Maknanya itulah kegeraman Tuhan kepada mereka yang dimaksud di dalam ayat itu. Jadi amarah amarah Tuhan itu bisa macam-macam, bisa langsung dia mencabut nyawanya dengan dipukul, ketika Tuhanmu geram, dilemparkannya kotoran ke muka orang gitu. Ya itu artinya dia kan nggak menerima persembahan itu. Karena apa? Itu kan coba kamu baca, karena apa dia nggak menerima persembahan itu? Pasti karena Bang, dia tidak menerima persembahan kan? Itu. Taunya kau. Dia tidak menerima bicara. Dia nggak menerima sesembahan itu, Bang. Iya. Ingat, Bang, ya aku bilang ya. Dia tidak menerima sesembahan itu hingga dia melemparkan kotoran ke muka orang itu, betul? Bacalah. Yang pasti bukan. Itu yang tertulis, Bang. Betul nggak? Enggak, maksudnya baca penuh, Bang. Ketika Tuhan mau melempar kotoran ke muka orang, berarti tangannya megang kotoran nggak, Bang? Terserahmu lah, karena kau nggak mau baca satu perikop penuh ya. Yaudah, abang baca Maleakhi 2 dari nomor 1 sampai sesukamu, silakan. Dengar, silakan. Dari tadi kau saja yang bertanya. Sudahlah, baca Maleakhi 2 dari nomor 1 sampai seterusnya. Ada nggak hilang kata-kata Tuhan memegang kotoran itu, silakan. Enggak lah, ada. Baca saja, Bang. Aku turunlah dulu, Bang. Ada masih urusanku ya. Jijik kan, jijik. Santai aja, Le. Itu ada masih problem. Iya, malah lu jijik disuruh baca, jijik. Enggak aja. Memang Bang Faruk, mereka tidak bisa lari dari ayat-ayat itu karena kita tidak pernah menafsirkan kan. Itu tidak pernah menafsirkan. Aku cari dulu, walaupun si Langkap ini Kristen nih nggak bisa diskusi, dia kurang pintar, dia mendengar aja. Aku cari dulu ya. Jangan diturunkan King, jangan diturunkan, dia siapa tahu mau dapat hidayah, dia kan dengar aja itu. Si Langkah yang dari perbatasan Malaysia itu. Naikkan lagi kalau ada dia. Naikkan lagi hotel lain, King. Wifi ku lelet. Ya, oke. Bang Faruk iklan dulu teman-teman ya. Bang Faruk iklan dulu buat teman-teman Bang Faruk, Iwan Villa. Oh, sekalian sosok kelaminnya kau agungkan. Saya juga mengagungkan Nabi Muhammad. Begitu enggak, saya nanya kelaminnya juga kau agungkan. Iya kan? Kelamin Nabi juga Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kau untuk mengagungkan kelamin? Saya mengagungkan juga Nabi Muhammad beserta kelaminnya. Siapa yang mengajarkan kau untuk mengagungkan kelamin?
sebenarnya keseluruhan lah Kak, sosok tubuh, jangan kelamin aja. Siapa yang mengajarkan kau untuk mengagungkan kelamin? Saya sendiri Kak. Oh, sendiri. Jadi kau ajaran penyembah kelamin dan mengagungkan kelamin ini adalah kau belajar sendiri. Iya, betul? Iya. Oke. Kalau kau mengatakan kau yang mengajarkan kau sendiri, yaitu menyembah kelamin, mengagungkan kelamin, lalu kenapa kau mengatakan Yesus menjamin kau masuk surga? Iya, begitu juga saya mengagungkan Di mana? Nabi Kan Muhammad. tadi kau bilang kau belajar sendiri atau mengajarkan diri sendiri untuk mengagungkan kelamin. Yesus tidak pernah mengajarkan. Iya. Kakak memaksa harus kelaminnya. Ya, Sebenarnya saya agungkan sosok dia dan pengajarannya. Pengajaran mana? Sejak kapan Yesus mengajarkan kau untuk menyembah kelamin? Sekarang kita ke Saya nggak ada diajari menyembah dia, tapi saya bermohon kepada dia. Iya, sejak kapan Yesus menyuruh kau bermohon kepada punya kelamin? Sejak ada bahasanya, tidak ada yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Oh, tidak ada, sejak itu bahasanya. Itu Iya. perkataan Yesus buat siapa? Buat saya. Oh, buat kamu. Oh, iya. Si Paro repot kali dia. Paro jangan lupa kau bawa HP kau tuh, Paro. Bang Faruk, noise. Oke, udah. Oke, udah. Lanjut. Lagi bagi-bagi sembako dia. Masya Allah. Berkah selalu ya, Bang Paro. Oke. Jadi kamu membawa Yohanes 14:6. Sementara di situ tidak ada dikatakan bahwa Yesus menjamin orang Kristen masuk surga, tidak ada. Saya tanya, kau Kristen dari mana? Kau dari diri kau sendiri, orang-orang yang memanggil kau Kristen. Terus saya tanya lagi, siapa yang ngajarkan kau nyembah kelamin? Katanya dirinya sendiri. Terus kalau kau belajar tentang penyembah kelamin diri sendiri, kenapa kamu meyakin bahwa Yesus menjamin kau masuk surga, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan kau untuk menyembah kelamin atau menyembah dirinya sendiri? Karena Maria pun tidak pernah menyembah anaknya atau menuhankan anaknya. Lalu kau, ajaran dari mana kau menyembah Yesus? Jawab. Ajaran dia Kak, dari ucapan dia. Ajaran dia kasihilah Penipu sama ini. manusia. Masalah Bayu Andika, penipu. Gua malas diskusi sama penipu. Sejak kapan pula Yesus mengajarkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik ngadepin orang botor daripada ngadepin penipu. Ada pertanyaan lain Kak? Enggak, saya angkat tangan sama penipu. Biar aja sama Bayu kok. Lucu kali kau, Prido. Kau bilang, untuk aku. Gak mampu kakak kan? Akhirnya bilang saya penipu kan? Gak mampu kakak kan? Ya memang kau penipu. Mana datanya? Yesus mengajarkan kau untuk menyembah kelamin. Penipu. Iya. Memang kau penipu. Coba di mana ayatnya Yesus mengajarkan kau untuk menyembah kelamin? Penonton di bawah banyak juga ya, ada 500-an. Keren. Penipu. Di mana datanya penipu? Di mana datanya? Yesus mengajarkan kau untuk menyembah kelamin. Di mana datanya penipu? Di mana? Saya nggak nyembah kelamin, saya mengikuti ajarannya. Baru tadi dia bilang dia nyembah kelamin. Masuklah kau Bayu, dia nggak sama kau nih. Bahasanya, kelakuan kehidupannya. Pertanyaan turun Kak. Kelakuan yang mana? Kelakuan yang mana? Yesus sebelum saya terakhir mengambil keledai sampai sekarang nggak dipulangkan. Kelakuan yang mana? Yesus sosok manusia dalam pisau Al-Quran yang cukur sampai pantas sekarang nggak ditiru dalam dipulangkan. kehidupannya? Yesus mengatakan memanggil seorang perempuan dengan sebutan anjing. Kelakuan yang mana? Yesus datang tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Mana kelakuan Yesus? Mana kelakuan yang mana? Bawa saya jelaskan. Kelakuan yang mana yang kau banggakan? Bawa pedang di situ artinya kalau Islam murtad, makanya Islam murtad. Iya, Nggak ada kata Islam dipedangi sama keluarganya. Islam murtad. Ditebas sama Sejak keluarganya. kapan di Bible-mu ada kata Islam? Sejak kapan di Bible-mu ada kata Islam? Kalau Islam ikut Yesus, Sejak ditebaslah sama kapan di keluarganya. Bible-mu ada kata Islam? Enggak, pertanyaan terakhir ini sebelum saya turun. Sejak kapan di Bible-mu ada kata Islam?
biar saya ini kalian apa? Sejak kapan di Bible-mu ada kata Islam? Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa kau tadi berasumsi mengatakan kalau Islam murtad? Hah? Iya, Kenapa kau berasumsi kalau Islam murtad? Terus Tuhan kau datang bawa pedang gitu? Enggak, di pedang saudaranya dia. PA. Ini lah kalau kebanyakan makan dedak bis. Astagfirullahaladzim, dengan bangga mengatakan saya mengagungkan sosoknya, mengagungkan sosok kelaminnya Tuhan pun diagung-agungkan. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, siapa yang bilang kelaminnya? Dan tadi dia mengatakan kalau Islam murtad. Freedom, kau boleh cek ya Freedom ya. Nggak usah bangga kau mengatakan. Aku tadi suruh si Bayu ngomong, aku yang ngomong. Ajalah Bayu. Lanjut itu. Pertanyaan sebelum turun, sebelum saya baca syahadat. Kenapa pertanyaan sebelum turun? Nggak neka bagaimana? Tapi mau diturunkan. Pertanyaan. Lo susuku nomaha. Apa pertanyaan sebelum turun? Siapa seseorang kelakuannya, kehidupannya sehari-hari yang pantas dicontoh sebagai panutan dalam Al-Quran? Siapa manusia? Nabi Muhammad. Iya, ikutilah dia. Itu kata Allah. Boleh diikutin dengan terkait. Karena di dalam dirinya adalah suri tauladan. Itu loh. Boleh saya ikutin dengan menikahi banyak istri? Wah, kalau kau sanggup nggak kau? Sanggup ada duit ini. Oh, duit. Iya. Jangan terlalu sombong lah kawan. Tapi sanggup katanya, pertanyaannya. Ini. Sanggup. Tanya kau ya. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Saya nggak mau 4. Saya mau 13. Tunggu dulu. Saya belum selesai ngomong, kau potong. Tunggu dulu. Minimal 4 kata Tuhan. Nggak mau. 4. Saya ngikutin Nabi lah, panutan. Iya. Tunggu dulu, saya dengarkan. Suku jelaskan. Tuhan mengatakan 4. Ya, 4. Terus pertanyaan saya, itu dibatasi loh, 4 loh. Pertanyaan saya, di dalam Bible ada nggak batasannya? Nggak mau saya 4. Lagian kau mengapai ngikutin Nabi kami sementara dalam Kristen nggak boleh punya istri lebih dari 1? Ayo. Saya suka. Nggak ada larangan. Ngurusin naga. Ada nggak larangan? Nampak kali kau cinta kepada Rasul kami. Iya. Bukan Hesti. Baru yang ngurusin naga. Ada nggak di dalam Bible melarang istri lebih dari 1? Mana ayatnya? Nggak ada. Kalau sudah dinikahi tidak boleh dipisahkan. Yang lain kan nggak ada. Aku cinta sama Rasul dengan kehidupannya enak diterapkan dalam dunia. Ada yang nikah 3 kok. 3 istrinya. Aku cinta sama Rasul. Enak diterapkan dalam kehidupan dunia. Nikmat. Yang ditanya ini, ada nggak batasan di dalam Bible? Di Islam itu dibatasi loh sampai 4. Ya aku mau 13, mau ngikutin panutan. Udah berlebihan kau itu. Jangan hidup. Enggak apa-apa memang Bang Bayu. Enggak apa-apa 13 kan memang gak ada larangan dalam Bible-nya. Oh iya ya. Aku mau ngikutin. Memang enggak ada. Memang boleh. Iya. Bible-mu tidak ada larangan dalam Bible-mu untuk memiliki istri lebih dari 13. Enggak apa-apa. Silakan. Ya udah, makanya aku Kristen bukan Islam. Aku senang ngikutin Rasul. Dengar dulu Kristen pemakan babi. Kau dengarkan dulu ya. Iya Bang Bayu. Di dalam Kristen diam dulu kau pemakan babi. Iya Bang Bayu. Enggak. Orang memang tai aja aku makan tai ikan teri ya. Berarti jual mate dong, bukan manusia ini. Tapi memang iya. Dalam Yehekiel 4:12 kan memang dia harus makan tai. Iya, tai ikan teri. Tai ikan teri enak. Yehekiel 4:12. Iya. Aku jadi menikah lebih dari 12 boleh, agamamu, ajaranmu. Aku mau mengikuti Nabi 13 segala umur. Iya nggak apa-apa. Segala gadis janda itu. Iya nggak apa-apa. Aku cinta sama nggak apa-apa. Seperti Nabi Sulaiman kan 1000 kan nabimu, Salomo. Seperti Nabi Daud 100 ya nggak apa-apa ikutin. Karena nggak ada larangan di dalam Bible-mu. Dan jangan lupa coy, karena memang kalian harus poligami. Kenapa? Karena kalau kalian tidak poligami, kau nggak punya Tuhan. Jangan lupa Tuhan kau itu keturunan poligami. Jangan lupa. Jadi nggak apa-apa. Yesus itu keturunan poligami. Dari mana Maria ini? Maria siapa? Siapa bapaknya Maria?
Coba cari tahu, coba kau pelajari. Bapaknya Maria siapa? Terus bapaknya si Maria ini punya istri berapa? Terus bapaknya si Maria ini punya kakek, kakeknya ini punya istri berapa? Kelakuan anak yang penting, nggak penting silsilah orang tua dari siapa itu nggak penting. Iya, Kelakuan makanya nggak apa-apa kalau kau nikah punya istri 13 nggak apa-apa kan? Mau nikah itu kelakuan si anak yang penting. Nggak apa-apa karena Nabi Daud juga, Nabi Daud istrinya 100, Salomo kan di Bible ada Salomo 1000 yang nggak ada larangan dan tidak ada juga larangan dalam Bible untuk menikahi mau 13, 14 gak apa-apa. Silakan. Aku mau ngikut Rasul yang 13. Ya nggak apa-apa, karena memang di Kristen dibolehkan. Kan Kristen, kau kan Kristen. Enggak, aku mau. Karena kata Bang Bayu di Islam udah dibatasi. Dan kau kan ngotot mau 13 kan, ya memang cocok kau Kristen. Gak apa-apa. Aku mau ngikutin Bang Bayu. Ada yang sediakan. Iya, nggak bisa. apa-apa kau mau ngikutin aku. Bentar dulu. Teman-teman boleh ada yang sediakan. Bentar dulu, itu Sinaga, bentar. Kalau untuk Nabi itu khusus, dalilnya surah Al-Ahzab ayat 50. Itu khusus. Lagian kau lucu. Tuhan kau nggak kawin, kau ngotot minta kawin kau, Freedom. Kau ngikut Tuhan kau lah, Nabi kami kau. Ikut Tuhan kau biri burungmu. Ikut Nabi seru. Nggak bisa, kau sadar dulu kalau mau ikut Nabi. Ya udah saya sebut. Ada, tapi sediakan dulu yang 13. Yang 13 nya disediain dulu dong. Nggak bisa. Paro, Nabi boleh Paro. Aku mau satu yang 6 tahun satu, salah satu yang dari Bang 13. Paro, HP-nya satu udah. Nggak bisa. Kalau Nabi dalilnya surah Al-Ahzab 50, dia boleh lebih dari 4. Jelas di situ tertulis. Itu khusus untukmu, bukan untuk seluruh umat muslim atau orang mukmin. Nggak bisa ya, cuma 4 aja. Nggak bisa, kau ikut Tuhanmu lah, nonoknya nggak dipakai. Parah kan menurut si Paro. Aku mau ngikut Nabi aja lah. Ini entah siapa ini. Malu. Akun besarnya. Kenapa kau malu? Kau malu ikut Tuhanmu, malu lah ya. Enggak. Masa laki dewasa nggak kawin ya kan, malu ya kan? Malu lah. Keburu meninggoy dia. Hidup kan nggak itu ya kan? Bang Paru, dia keburu meninggoy. Itu pun kau sembah ya kan? Dia keburu meninggoy Bang Paru. Jadi nggak nikah. Entah siapa ini. Pakai akun besar lah kau, Freedom. Apa? Dia keburu meninggoy Bang. Aja. Makanya nggak nikah dia. Jadi aku mau ikut Nabi aja. Belum meninggoy. Kau baca itu Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 3. Iya, udah keburu meninggoy dia. Jadi nggak sempat nikah. Jadi aku mau ngikutin yang 13. Bicara kita pakai data, Bro. Yohanes 20 nomor 13, Lukas 24 nomor 3, Tuhanmu masih jadi mayat. Kalau memang Tuhan kau sudah bangkit, kasih ayatnya dalam Bible di mana dikatakan Tuhan kau bangkit dari kematian, silakan. Tapi udah bangkit dia, udah diserupakan. Silakan, kasih datanya, Tuhan kau bangkit dari kematian. Semua orang Kristen mengatakan bangkit, dia nggak perlu data lah sama Bang Paru Ngelek aku ya. Enggak, normal. Bagus. Nggak ada suaranya, Bang Faruk mute, nggak ada suaranya. Bang Faruk mute. Ya kasih datanya, Freedom. Kasih datanya dalam Bible di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Kasih datanya. Banyak di situ, kalian baca aja lah situ. Pertanyaan kalian remeh-temeh. Mulai jijik. Jijik. Banyak di situ menyatakan dia bangkit. Pertanyaan kasihlah satu ayatnya. Tuhan bangkit dari kematian, kasih. Lupa aku, nanti kalian cari sendiri lah, kalian searching ribuan ayatnya itu. Itu penyakit kalian, jijik. Mute Paro. Dia nggak bisa bawa data. Aku ngantar sembako aku ini. Iya tahu. Masya Allah. Mana aku hafal ribuan, mana penghafal lah, mana kayak burung bewa hafal.
burung beonya yang hafal-hafal pandai ngapal-ngapal. Aku mana Ya pandai. sama, berarti sesembahanmu tuh burung beo. Ingat dia Taurat. Tuhan kau berarti burung beo. Apa kata Tuhanmu ya kan? Jangan kamu menyangka aku datang untuk menghapus hukum Taurat. Lebih baik bumi dan langit ini hancur daripada satu iota hukum Taurat dibatalkan. Kapal Tuhan kau kan? Berarti burung beo Tuhan burung beo. Beo. Artinya hafal Bible-nya, jamaahnya hafal dia. anak muridnya Tapi yang nggak hafal macam yang macam Nggak mana. tahu dia artinya sama si beo itu. Iya sama, sesembahanmu pengetahuan kau beo berarti. Hafal dia Torah. Iya berarti. Ya kan? Coba kita berpikir logika Freedom ya. Ya sepakat kita ya penghafal itu beo, aku sepakat. Nggak apa-apa kau bilang penghafal beo, tapi kau konsisten. Jangan pilih kasih, berarti Tuhan kau juga beo. Betul? Oh gitu ya. Iyalah, dia hafal Torah. Tapi tahu Bukti dia perkataan dia. Dia tahu artinya. Kalau beo kan nggak tahu Apa? dia artinya. Dia tahu artinya. Oke, Tapi kalau si beo nggak tahu oke. dia artinya. Oke, kasih datanya. Kalau dia tahu artinya silakan. Bagaimana dia tahu artinya? Coba silakan. Sementara Torah itu dalam bahasa apa? Bahasa Aram. Tuhan kau bahasa Yunani. Karena original teks perjanjian baru setelah turunnya Yesus Yunani. Nyambung nggak? Nggak tahu arti artinya kan? Nggak tahu kan? Nggak nyambung kan? Ya kan? Bahasa Torah ya jika berpegang kepada perjanjian lama kalian itu Aramaik. Ya kan? Kisah setelah Yesus diturunkan ke dunia itu tertulis di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Berarti menurut logika karena kita mau perjanjian baru dalam bahasa Yunani, berarti Tuhanmu bahasa Yunani. Torah itu bahasa Ibrani, Aramaik. Berarti Tuhan kau nggak tahu juga artinya, beo juga Tuhan. Kena aja gue ya, kena aja. Apalagi? Nggak kena aku, soalnya nggak nyambung aku. Oh iyalah mana nyambung, biasa itu. Orang kau udah digiring sama iblis ya kan, sama kita. Ya kan digiring iblis. Tuhanmu aja bisa dibawa iblis jalan-jalan ke gunung kok, apalagi kau, siapa tahu? Iyalah. Iya pula itu. Iya pula ini. Ngomong ini. Si Loa Gak ada Loa. harga diri Tuhan kau tengok. Iya pula nih kau bilang. Lanjut dulu le Bayu. Aku mengantar sembako ini lagi. Coba sama si Paulus dulu. Paulus, selamat malam. Agama apa kau Paulus? Lanjut dulu Bayu, mau bikin Tamil. Kristen. Kristen. Oke, Kristen di atas si Paulus. Turun dia. Udah turun baru saya mau ngomong. Si Balua itu. Iya. Paulus. Berapa lagi ku suruh open cam dia yang nggak open cam. Coba lanjut sama itu. Si Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang terbesar. Wih, Oleh dia sampai hari ini sudah 2,84 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Orang Islam hanya 1,9 menurut population review. oke. Dari 8,2 Siapa? miliar. Oh iya Orang iya. Kristen cuma 2,4 miliar sementara Iya orang iya Islam iya. Kenapa ini? itu berarti Siapa yang memberi? Berhasil membawa ke Kristen, Biasa lagi keserupan, dari keserupan hiburan, sorry, hiburan malam keserupan. Nggak tutup mie dulu. Nanti Apa, kita woi? seperti dia. Woi Paulus, Dia memperoleh penglihatan. diam dulu. Kita mau ngomong, woi. Nah, kan Anda bertanya, jadi saya menjawab siapa Tuhan. Saya belum kasih ke Tuhan, saya kasih Rasul Paulus saja. Saya belum ngomong, kau udah jawab. Bagaimana ini karesnya? Saya tahu arah pembicaraan kalian kemana-kemana, dia pemuara cuma satu. Wih. Rasul Paulus Yesus. Itu saja. Tidak ada yang lain. Sekarang kamu mau membedakan Rasul Paulus. Dia membangkitkan orang, bahkan dia punya sapu tangan dan kain saja orang memakai itu. Dan kita belum ngomong, kau nyuruh. Nabi mau bisa, nggak bisa. Udahlah kau ngomong sendiri aja lah. Kita dengarkan. Ya, dengar saja. Udah. Lanjut Lek, yang Lek Bayu. Yang saya tanya itu, siapa yang memberikan legitimasi kepada Paulus bahwa dia adalah rasul? Tuhan Yesus.
Di mana? Baca sendiri kisah para rasul 9. Dia adalah alatku. Hah? Wih, panas Baca tuh. saja, kau. Anda Naik baca. darahnya. Anda baca kisah para rasul 9. Semenjak kapan Paulus bertemu dengan Yesus? Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Setelah pengutusan itu dia diutus dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, itu persyaratan. Di mana Yesus pernah ngomong kayak gitu? Dia dipenuhi oleh- Setelah Yesus terangkat naik ke langit, atau Yesus masih ada di bumi? Apa masalahmu? Apa masalahmu, katakan saja. Apa Itu masalahmu? tertulis, dengar dulu. Itu yang tertulis seperti itu. Yesus sudah berada di mana? Masih berada di bumi atau di langit? Yesus mau berada di mana saja. Yesus mau berada di mana saja. Orang Kristen ketika menerima Roh Kudus, dia bisa memperoleh penglihatan, dia bisa memperoleh mimpi, dia bisa Dasar pemakan kamu bikin apa? Kamu mau Yesus apa? baik-baik nggak tahu. Ini baik-baik ini. Makanya kurangi makan babi biar kau pinter. Tidak pernah Yesus bertemu dengan Paulus. Apa kata Yesus? Kedatanganku yang kedua kalinya seperti kilat dari timur ke barat. Sama ya seperti yang engkau lihat, aku terangkat naik ke langit. Itu katanya Yesus. Nah, yang bertemu dengan Paulus itu siapa? Menurut kau siapa? Menurut kau siapa dulu? Menurut saya hantu. Kalau hantu bisa hantu bisa berbicara dari surga, hantu lebih besar daripada alammu yang tidak bisa berbicara dari surga. Habis titik kau. Kalau hantu yang dilihat oleh Rasul Paulus, dia bisa berkuasa lebih daripada apa gunanya alam. Dia bisa berbicara dari langit. Dia bisa berbicara, dia bisa berikan penglihatan. Alammu bisa berikan penglihatan, tidak bisa. Kau nenek. Itu bangsa kasih kau. Kalau iblis, kalau kamu bilang iblis saja dia bisa berkuasa lebih daripada alammu. Untuk apa alammu ada? Untuk apa kamu Kenapa jadi kenapa? Santai. Dengar dulu. Bisa buat penglihatan. Kita Kalau iblis bisa validasi. Paulus, kita validasi dulu. Aduh, gimana ini? Kita validasi dulu omongan Yesus, perkataan Yesus. Sudah kamu bilang iblis kepada Rasul Paulus dari langit. Berarti iblis lebih berkuasa daripada alammu. Alammu tidak bisa berbicara dari langit. Dia bisu. Alammu bisu. Alammu tidak kelihatan. Waktu Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, itu terlihat atau tidak? Bisa berbicara dari langit, alammu bisa tidak. Berarti iblis lebih besar dari alammu. Sekarang kamu nyanyi. Jangan diturunkan, biarin ibu. Naga, kenapa pasienmu kayak gini, Naga? Kita tidak bisa. Iblis lebih berkuasa daripada alammu. Ini tidak bisa. Bayu, ini baru makan kenlap ini. Ketemu tangan dia. Ketemu tangan dia. Tepuk tangan dia. Bukti nyata. Kamu minta bukti. Bayu Bukti kalah, nyata pasienku iblis berbicara menang. dari langit buat Paulus. Dia lebih Pasienku berkuasa menang. dari alammu. Alammu tidak bisa berbicara dari langit. Biar dulu, Naga. Dia tidak bisa memperlihatkan dirinya. Dia tidak bisa memperlihatkan. Jadi kita mempertontonkan kebodohan. Inilah kita mempertontonkan kebodohan Kristen, ya. Naik-naik kesurupan, ditanya bagaimana validasi percakapan Yesus atau perkataan Yesus. Kita validasi dulu. Validasi perkataan Yesus, kita validasi perkataan pengakuan Paulus. Saya mengikuti alur Anda. Anda berkata bahwa Gimana? Biar pintar kau. validasi apa lagi saya validasi? Biar kau pintar. Pak, kita harus validasi dulu apa yang dikatakan Yesus, apa yang berkata diperkatakan bahwa itu Paulus. iblis, maka saya Makanya kau jangan makan babi biar nggak tidak bisa kesurupan bikin kau. apa-apa. Paulus bisa berarti saya validasi dari perkataanmu yang bodoh. Yesus mengatakan Jika kamu yang bodoh, saya ikut kamu. Saya bukan ikut cara saya ikut kamu punya yang bodoh itu. Oke. Dan saya berkata Oke, bahwa dengarkan. iblis itu lebih besar daripada alammu. Kamu bikin apa? dengarkan. Gimana ini orang? Validasi daripada perkataanmu. Dengarkan. Kalau kamu mengikuti saya, dengarkan perkataan saya. Saya bacakan kamu Bibelnya. Apa sudah validasi bahwa iblis lebih apa kamu bicara? Gini aja, nggak usah gitu, pelan aja Bang Paulus. Bang Paulus,
Sabar bang, pelan-pelan aja dulu bang, gak usah tergesa-gesa ngomongnya Dia bang. lebih besar daripada Pelan-pelan alamu. bang, pelan-pelan. Maka, apalagi Tuhan saya. Kalau tidak ada gunanya. Kalau iblis saya lebih besar dari alamu, maka tidak ada gunanya yang lain. Kenapa bang Paulus? Sabar dulu bang Paulus, Itu pelan-pelan. caranya. Bang Paulus, Yesus itu berada di mana sekarang bang? Sudah tidak perlu kau bertanya. Yang penting bahwa Yesus berada di mana sekarang bang Paulus? alamu tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa bicara dari langit, iblis bisa. Yesus berada di mana Apa bang kau? Paulus? Sekarang mau bicara apa? Bicara apa? Tidak ada gunanya. Iya. Sekarang sudah Yesus. terbuka. Bahwa Enggak, iblis Yesus. lebih kuasa daripada alamu. Iya, Yesus berada di mana? Sudah. Sekarang kau tanyakan Yesus. Yesus, bang Paulus, Yesus saat ini berada di mana Pak Paulus? Nah, dengar. Allah lebih besar, iblis lebih besar. Waduh, ini baru makan uli kotor ini. Iblis. Allah lebih besar. Yesus kau. Allah bisa mengalahkan itu. Baru makan uli kotor ini. Bang Paulus, pelan-pelan dulu Bang Paulus. Bang Paulus, Yesus saat ini di mana posisinya Bang Paulus? Keberadaan Yesus saat ini di mana Bang Paulus? Posisi siapa? Allahmu bisa mengalahkan iblis dan maut. Tidak ada kan buktinya kan? Berat. Nah, sudah selesai. Udah selesai. Iya, Yesus saat ini berada di mana Paulus? Ketika dia sudah mati, dia sudah menang, maka dia mengalahkan iblis dan maut. Sekarang kalian siapa yang mengalahkan iblis Iya, dan di maut? mana posisinya saat ini? Di posisi yang sudah selesai. Sudah di surga. Kenapa? Oke, kita buka ya Galatia 3:13. Buka Galatia 3:13, Matius 25 nomor 41. Dalam Galatia 3:13 dikatakan, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus di dalam Galatia 3:13 dikatakan terkutuk. Sementara Matius 25:41 mengatakan orang-orang terkutuk itu tempatnya dalam neraka bersama dengan iblis. Jelas datanya, Yesus itu di neraka. Di neraka. Yang terkutuk Yesus di neraka. Semua telah Nangis mengambil kawan. kutuk Di neraka, Pak Yesus di neraka. Habis sumpah itu. Sumpah Tidak marah-marah, Yesus di neraka. Siapa yang terkutuk? Yesus di neraka. Di neraka Yesus. Kalian tuh bodoh. Galatia 3:13, Matius 25:41. Yesus di neraka. Yang terkutuk itu semua. Udah jangan nangis kau. Siapa? Jangan nangis kau. Jangan nangis kau. Tetapi sumpah mengambil sumpah kutuk atas Jangan dirinya. nangis kau. Terima kenyataan. Kutuk. Yesus tidak pernah ambil Terima kutuk. kenyataan. Yesus tidak pernah ambil kutuk. Tetapi dia mengambil dosa itu. Dia Nangis membawa kau. dosa Terima itu. kenyataan. Jangan nangis kau. Yesus Jangan nangis ambil kau. Yesus kuburkan. Terima kenyataan. Yesus kuburkan. Jangan nangis kau. Sekira bara-bara-bara-bara. Yesus di neraka. Sekira bara-bara-bara. Sekira bara-bara-bara. Yesus di neraka. Yang terkutuk itu adalah sumber. Yesus di neraka sekira bara-bara. Terkutuk adalah Suma. Karena Suma telah taruh dia pada kita dia mau terkutuk dia Juma? punya diri. Terkutuklah aku. Selesai. 2-0 kamu lawan saya 2-0. Tepuk tangan itu. Kamu apa? 2-0. Karena mau apa? 2-0. Sudah 2-0. Yang terkutuk adalah Suma. 2-0 kan. Mau apa? Kamu apa? Ngapain kamu bawa Yesus Juma? sudah mati, tapi dia mati. Berarti selesai. Sekarang yang masih Oten bisa dalam tanah keserupan. Tinggal tunggu Suma Oten kapan dia tertutup masuk dalam keserupan. tanah. Nah, coba. Nah. Suma yang sudah terkutuk, Suma yang mengambil Sekira bara-bara. Bara-bara-bara Siti. Sumpah dan mengutuk dirinya sendiri. Bara-bara Siti. Kamu 2-0. Suma telah mengambil kutuk itu bagi Ngapain bawa Bang Juma? Lapet. Kasihan dan lu. Suma sudah terkutuk. Lapet dulu, lapet. Suma sudah terkutuk. Baru dia member malam ini. Dia terkutuk juga. Iya, dia terkutuk. Guru adalah guru dan saya punya Tuhan Bang Paulus. itu dan dia bangkit Bang kami Paulus. bebas. Sekarang bisa naik ke surga. Baru Gak dengar klien itu apa kata dia? Dia bangkit kami bebas katanya. Betul-betul kembali nih Bang Biawa Sukron.
memang betul-betul nyari tumbal ini orang ini, coba. Dia terkutuk, kami bebas katanya, coba. Ngeri Memang nyari tumbal ini. Nyari tumbal ini. Dia makan dedak expired kayak. Faruk, dia tuh makan dedak yang udah expired udah kadaluarsa, makan dedak. Dia tidak bisa. Dan tadi saya lihat kamu menangis. Tetapi saya Waktu habis masuk, makan saya dedak yang udah kadaluarsa ya. Selesai Paulus. karena kau ada bunda. Paulus, pelan lah Paulus. Kau habis makan dedak yang udah kadaluarsa ya. Saya balas ke kau. Kau tewas. Bang Lord, Yo. Bang Lord, ini kurasa baru makan ori kotor ini, baru makan ori kotor. Jangan berhenti dia. Kalau nggak dia jangan berhenti dia ngomong bang. Baru makan ori kotor kurasa ini. Dengan dedak yang udah kadaluarsa. Kan Nggak dedak dedak yang udah lagi. kadaluarsa. Hah? Nggak ada dedak lagi dimakannya nih bang. Aku yakin bang, ori kotor dimakannya ini, ori kotor. Faruk, saya tidur tenang, tapi malam ini kau terkutuk, Faruk. Kau habis hati-hati. Faruk kau terkutuk. Faruk kau terkutuk malam ini, Faruk. Faruk. Kau terkutuk, Faruk. Faruk. Oh, bagian terkutuk malam ini. Oke, kita pelan-pelan ya Bang Paulus ya. Kau tidak bangun 2 Bang jam, Paulus. 1 hari, 2 hari. Kan, Ya, masukkan aku. Tiba dia di sini dia kesurupan lagi dia. Burunda sudah kena kotor, maka dia punya murid-murid hati-hati. Aduh. Bang Paulus, kita pelan-pelan ya. Di Galatia 3:13, siapa yang terkutuk Bang Paulus? Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Jawab. Dengan jalan apa Yesus nebus kalian dari kutuk hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:13? Silakan. Dengan jalan apa? Buka mic-mu. Oli kotor. Siap-siap 3-0 Faruk. Faruk siap-siap 3-0. Ya, jawab. Siap-siap. Jawab. Daging itu kan dosa. Daging itu Taurat. Daging itu dosa. Maka daging itu yang dia kuburkan. Dosa itu taruh di dalam dagingnya. Dia dikuburkan. Maka yang bangkit adalah roh. Roh itu kemenangan. Opung. Maka daging itu sudah bertambah. Apa aku tanya apa kau jawab? Jadi daging itu sudah dikuburkan dan semua belum Apa aku tanya apa kau jawab? Memang kutuk kalian semua masih hidup. Berarti kan masih terkutuk. apa aku tanya bang? Semua masih hidup. Berarti dia masih terkutuk. Kenapa dia mau bawa Bang Juma? Apa aku tanya tadi? Dan dia sudah hidup kembali. Haleluya. Berarti Kenapa dari tadi dia bawa Bang Juma? Misal pula aku nanya amin ini. Itu masih ada pada kalian semua. Kenapa kau bawa Bang Juma dari tadi? Dia kena berarti kalian semua masih hidup kan? Kenapa Enggak kau bawa gini Bang kok Juma? itu kan aku tanya kan aku bilang gini tadi di dalam Galatia 3:13 siapa yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat berdasarkan Galatia 3:13? Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Jawab Bang Paulus, jawab. Dengan jalan apa? Tadi dijawab dia loh. Dengan jalan apa? Tadi udah dijawab dia. Jawabannya Bang Juma. Dia bawa daging yang dosa itu dia bawa mati. Lalu dia nyambung kau ini. Daging apa itu? Kita sudah bebas dari kutuk, tetapi semua bawa Bebas dari kutuk. kutuk. Dan kalian semua terkutuk, kecuali semua sudah mati. Maka kalian Juma aja dari tadi. Kenapa dengan Bang Juma? angkat pertanyaan. Siapa suruh kamu angkat pertanyaan? 3-0 Faruk terkutuk. 3-0. Nyanyi pula dia. Bang Faruk, ini buat PT ya. Buat PT di YouTube, masuk YouTube ini kan kita secara langsung YouTube. Otak Sugi buat YouTube, apa ini buat PT satu kirim DM kami ya buat PT. Malam Faruk malamnya Terkutuk kata ya. terkutuk dia 3 kali. Terkutuk Faruk. Oh lalang mana kamu lebih kali kayu. Faruk, sebelum dia jebak saya naikkan dia dengan traktor dulu. Saya gilas dia dengan traktor. Biar dia selesai dulu. 3-0 Faruk kalah.
malam ini ya. Oke, Faruk ingat. Bang Paulus ini serius ini Bang Paulus. Kok baru makan uli kotor kau iya? Baru makan uli kotor kau. Nah tadi makan agak banyak, dua porsi setengah. Makan agak banyak. Tadi dia makan agak banyak, jadi dia kayak gitu. Ya, kalau makan banyak saya kelebihan energi. Ingat saya kelebihan energi itu bukan oli kotor, Faruk. Itu kelebihan energi karena 2 porsi setengah. Jadi Faruk selamat malam. Saya mau turun, saya mau istirahat, Faruk. Besok kita ketemu lagi. Sampai kok cepet kali. Ya, sabar loh, Paulus. Ya. Kau janganlah ikut Tuhan kau tukang ngutuk orang. Dia kan kasih. Masa kau kutuk-kutuk Faruk? Tidak, Bang. Kayak Saya Yesus. tidak kutuk, tapi saya bilang Gurunda sendiri, Bang. Gurunda kan yang mengutuk dirinya. Makanya kau dendam dengan Gurunda tuh ngapa? Kan Gurunda ada di sini, jangan kau bawa dia lah. Jangan tidak, bawa tapi dia itu di kan sini. gurunya Dia kan kalian. ada. Tidak itu, Bang. Dia kan gurunya. Nanti jangan sampai ku panggil Bang Juma ya. Ku panggil nanti Bang Juma ke sini ya. Iya. Dengar dulu. Nah, bagaimana? Paulus. Ya. Kau kan ajaran kasih. Masa kau kutuk Faruk sampai 3 kali itu kayak Yesus? Yesus waktu lapar dia kutuk tuh pohon ara. Apa memang salah pohon ara itu dikutuknya? Jangan kau ikutkan dia gitu loh. Katanya ajaran kasih. Justru itu, Bang. Dia mati buat kita, bukan saya saja, Bang ya. Buat kalian semua ya. Ya itu kasihnya itu, Bang. Loh kasih kok ngutuk kayak tadi? Ngutuk ini kan bikin orang tidak selamat. Tidak, saya tidak bilang kutuk, Bang. Itu karena tadi Faruk mengangkat tema kutuk. Lalu dia bilang, ya kan Yesus kan terkutuk. Ya kan di Galatia 3:13 kan Yesus terkutuk matinya. Betul, tapi saya menjawab begini. Dia kan kutuk itu supaya dia bisa bawa mati. Karena nanti dia bangkit. Bangkit itu sudah kebebasan, Bang. Karena itu roh yang bangkit, bukan tubuh dagingnya yang mati. Makanya saya bilang ketika semua belum mati, dia masih terkutuk, kalian masih terkutuk karena Bang Dio telat, udah sakit perut kami baru datang ya. Bang Dio telat, udah sakit perut kami baru datang, Abang. Baru habis makan aku, Kak. Jadi lapar lagi aku. Sampai kecil celana aku, aku pakai softtek. Mantap hiburan ini. Sama si Paulus. Aduh, capek aku, hilang stresku.